Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi'ilmil ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wassalatu wassalam ala ahli sofa wal wafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ahli sofa wal wafa khairid dawa likulli sikomin syifa wa ala alihi wa ashabihi madamatis sama. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Atiqah, Ustazah Hajjah Solihah beserta seluruh keluarga besar beliau, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman Nur Anwar, Al-Mukarram Kiai Haji Adibus Soleh, Kiai Haji Mawardi Mahmud, Bapak Haji Wikanda, Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Camat, para pimpinan cabang At-Taqwa mulai dari Pomahan, Bojong, Buni, Pondok Soga, Babelan, Tambun Cerewet, ada Tambun Cerewet ya, Rawa Gatel, Rawa Nyamuk, Bogor Penggarutan, Tambun Tai Anjing, ada. Cikarang, kemudian sebelah sininya, semua yang hadir, mudah-mudahan kita dapat berkah ilmu Kiai Nur Ali. Di setiap hadir Kiai Haji Nur Ali, undangan haul, beliau selalu baca Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil. Itu doa yang baca Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah pada malam pertengahan nisfu Sya'ban. Aisyah mencari Nabi, ternyata ada di pemakaman Baqi. Hatta yura itkuhu, ngangkat tangan berdoa tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Yang Nabi baca Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Padahal Nabi sudah minta dan sudah tanya sama Allah, ya Rabb mal baqi'il gharqad. Ya Allah, apa yang didapat oleh mereka yang dimakamkan di Baqi? Allah menjawab pertanyaan Nabi, lahumul jannah. Mereka semua menjadi penghuni sorga. Nabi tanya lagi, mal mu'allat. Apa yang mereka dapat yang dikuburkan di Ma'la?
Kata Allah, yang di Ma'la nggak usah ditanya. Kalau yang di Baki aja lahumul jannah, apalagi yang di Ma'la. Maka Ma'la ada jannatul Ma'la. Itu kalau kita umroh ziarah di Jannatul Ma'la ada makam Sayyidah Khadijah. Selesai ziarah mundur ke belakang 5 langkah. Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selesai ziarah di situ mundur ke belakang 5 langkah. Ada makom Mbah Maimun Zubair. Kenapa dia bisa ada di situ? Itu yang Nabi janjikan, almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Mbah Maimun lagi menulis syair-syair. Isi syair tersebut kekaguman terhadap seorang wanita yang kaya raya. Separuh luasnya kota Makkah milik Khadijah. Habis semua untuk membackup perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Mbah Maimun belum dicetak dan belum selesai. Masih berupa manuskrip. Apa manuskrip? Ini yang ngomong orang Tambun ini. Masih berupa tulisan. Berangkat haji, meninggal. Terdengar oleh pemerintah Arab Saudi. Mbah Maimun, keluarganya diminta untuk mengizinkan dimakamkan di Jannatul Ma'la. Masya Allah. Satu blok dengan Siti Khadijah, di satu blok dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di dunia ini banyak lobang. Banyak gak lobang? Udah tawa aja sih. Tapi ada lobang yang bisa jadi taman sorga. Ada lobang yang Nabi pernah singgahi berdua dengan sahabat Abu Bakar saat proses perjalanan hijrah. Berdua orang mulia di situ. Itu lobang. Kalau dalam Al-Quran disebutnya Al-Ghar. Malam Jumat suka dibaca tuh ayatnya. Wa fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Abu Bakar bersama Nabi di dalam gua lobang juga. Saya alhamdulillah waktu umroh kemarin sholat subuh di dalam gua tersebut, di mana dulu Nabi dengan Abu Bakar. Sholat subuh kapasitas itu lobang cuma berdua untuk sholat. Rukuknya juga susah, sujudnya juga susah. Itu lobang pernah disinggahi Nabi Abu Bakar, nggak bisa jadi taman sorga. Ada lagi pernah disinggahi oleh wali-wali muda. Wali itu
tidak identik dengan yang usianya tua. Itu ashabul kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Itu juga wali yang berusia muda. Itu lobang juga tuh. Sampai Allah jadikan nama sebuah surat dalam Al-Quran, surat Kahfi. Zaman perjuangan Kiai Haji Nur Ali untuk menggagalkan rencana Belanda menguasai Batavia. Aksesnya untuk sampai ke sana cuma lewat Cikampek, Kerawang, Cikarang, Bekasi, Pulau Gadung, Jatinegara. Dulu kantor Batavia ada di Mester, depan stasiun Jatinegara sekarang. Kiai Haji Nur Ali, ahli strategi, belajar dari yang sudah diperjuangkan Rasulullah. Rasulullah dalam perang Khandaq menggali lubang. Saat menggali lubang, Rasul ikut mencangkul 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, lapar. Ada sahabat yang melihat kelihatannya lelah sekali, lapar sekali. Nabi diajak ke rumah, ya Rasul, ke rumah saya dulu, ada makan cukup untuk 3 orang. Diajak sama Nabi, semua yang mencangkul lobang persiapan perang Khandaq. Itu kira-kira dalam sebuah riwayat menerangkan 1.000 orang. 2.000 orang diajak makan, yang sahabat cuma mempersiapkan buat 3 orang. Begitu datang, istrinya sahabat bingung. Mas, piye mas? Wonge akeh mas. Orangnya yang datang banyak mas, nasi cukup 3 orang. Kata suaminya, tenang dek, ini yang datang Nabi Rasul. Itu persiapan yang untuk 3 orang dipegang sama Nabi. Nabi yang nyendokin 10 orang, masuk makan selesai keluar. Masuk 10, selesai keluar. Sampai 2.000 orang. Yang punya rumah begitu sudah selesai keluar, lihat makanannya masih utuh. Itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan perang Khandaq digali lubang. Kiai Haji Nur Ali juga gali lubang untuk menjegal penjajah. Jangan sampai merampas ibu kota Batavia. Kalau tadi kita haul baca maulid, orang Betawi itu maulid enggak kudu-kudu Rabiul Awal. Kapan aja maulid. Nyudatin baca maulid. Ngawinin maulid. Pergi haji ratib maulid. Syukuran maulid. Yang kagak maulid cuman bercerai doang. Lagi mancing aja baca marhaba. Betawi maulid dari tahun 1700. Masjid pertama dibangun tahun 1500. Pekojan belum ada, Keramat Luar Batang belum ada. Pertama dibangun 1500. Al-Mubarakah ada di Menteng.
Dulu ada tembok tinggi dari Menteng sampai Rawamangun untuk membatasi penduduk Betawi. Itu Belanda bingung, tiap malam kedengerannya marhaba mulu. Belanda sampai bikin uang, koin. Koin yang dibuat oleh POC itu, oleh Belanda itu, supaya orang Betawi mau pakai, sampai ditulisin pakai huruf Arab. Ba, lam, nun, dal, Belanda. Saking pengen duitnya dipakai sama orang Betawi. Tetap Betawi nggak mau. Dulu Betawi pakai celana aja dibilang orang Belanda. Pada nggak mau pakai celana dulu. Hadirin jamaah yang mulia, itu Kiai Haji Nur Ali gali lobang untuk menjegal penjajah Belanda merampas ibu kota Batavia. Maka diabadikan menjadi sebuah nama kampung. Kampung Rawatembaga. Itu Rawatembaga, lobang dalam, tank-tank Belanda dulu pada kecebur ke situ. Setelah jadi ditutup kayu, dikasih tanah, dikasih rumput. Kata Belanda, lewat sini aja rata. Kata Kiai Nur Ali, ya dah lu lewat situ nyebur lu semua. Gagal, nggak bisa menguasai kantor Batavia yang ada di Mester Jatinegara. Itu aksesnya cuma lewat situ. Tapi liciknya Belanda nggak bisa lewat akses ini, lewat laut. Muara Gembong, Cilincing, cari anak Sungai Sunter, terus tembus-tembus Kali Cipinang. Kalau ke kiri Klender, Kiai Haji Hasbi Kiai Mursidi. Kalau ke kanan Kebon Singkong, arah Jatinegara. Di situ Kiai Nur Ali kontak Kiai Mursidi, Bapak Haji Darip. Gagallah itu Belanda, nggak bisa ke Jatinegara, ke Mester, dijegal di Kalijagal. Dulu namanya Kalijagal karena Belanda kalau lewat situ nggak bisa, lewat mati, lewat mati, lewat mati, dijagal semua. Itu karomah sahabat-sahabat Kiai Haji Nur Ali. Hadirin jamaah yang mulia, jadi tidak semua lubang yang ada di atas muka bumi ini bisa jadi taman sorga. Cuma satu, yaitu yang namanya kuburan. Tapi apa semua kuburan seseorang itu bisa jadi taman sorga? Tergantung amal perbuatan. Maka man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, dilandasi karena iman, maka Allah Ta'ala akan beri kehidupan yang baik, supaya yakin ditambah huruf taukid, lam dan nun yang bertasdid. Asal katanya nuhyi, dikasih huruf taukid, lam dan nun yang bertasdid, jadi lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita ngaji, jalan-jalan ke pasar Keranji, lagi mantun ini kayaknya udah ngantuk. Jalan-jalan ke pasar Keranji,
Kayaknya udah pada ngantuk tuh yang sebelah situ. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Makan bubur sambalnya pedas. Kalau sering duduk di tempat ngaji jadi cerdas. Jalan-jalan ke Ciawi. Jauh gitu. Jalan-jalan ke Ciawi. Jangan lupa membeli tuco. Jangan bergaul sama orang yang gak suka ngaji. Nanti kalau bicara jadi ngaco. Bagaimana gak ngaco masa santri salaman. Dengan akhlak yang mulia kepada gurunya. Dibilang itu ajaran feodalisme, ajaran Belanda. Santri cium tangan sama guru. Kemarin tuh yang viral. Pesantren diserang. Pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim. Lirboyo berdiri 1910. Sebelum negara merdeka. Itu Kiai Haji Abdul Karim mencetak santri-santri Lirboyo menjadi pahlawan untuk melawan penjajah. TV7 bilang kemarin itu Lirboyo ngajarin ajaran-ajaran Belanda. Enggak ngaji. Enggak ngaji. Enggak ngaji. Enggak ngaji. Imam Nawawi dalam kitab Fatawa Al-Imam Nawawi karyanya banyak. Ada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada Riyadus Sholihin. Ada Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Ada Syarah Muhadzab. Ada At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Fatawa, yustahabbu takbil aidiyas sholihin. Disunatkan mencium tangan orang-orang soleh. Kiai Haji Nur Ali kalau bertemu di Malang dengan Habib Abdullah Bil Faqih berebut cium tangan. Darul Hadis. Di sana berebut cium tangan, yang dari sini ke sana berebut cium tangan. Disunnahkan oleh Imam Nawawi. Santri yang memberi hadiah kepada guru kata TV kemarin, itu kiainya materialistis, mata duitan. Kalau dia ngaji manakib Imam Abu Hanifah, ketika anaknya selesai belajar Fatihah, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Saking girangnya Abu Hanifah memberi hadiah kepada guru anaknya yang ngajarin Quran 500 dirham. Kata TV katanya kiai mata duitan. Enggak ngaji. Enggak ngaji. Maka yang malam ini kita hadir. Acara haulnya sepanjang hidupnya. Menderma baktikan untuk syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim. Namanya sering kita dengar dalam kajian-kajian hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Imam Muslim kepada Imam Bukhari, ya Ustazi, dakni, wahai guruku, biarkanlah aku untuk mencium kedua kakimu. Kata Imam Bukhari, limadha, kenapa? Karena setiap langkah yang kau langkahkan selalu menuju tempat di mana
engkau akan keluarkan sabda-sabda Rasulullah. Imam Muslim diizinkan mencium kakinya Imam Bukhari. Menjadi mulia, namanya selalu disebut setelah Bukhari wa Muslim. Kalau ngaji jadi tahu. Kalau ngaji jadi makanya demen aja sama ngaji. Tadi Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud mengatakan Kiai Haji Nur Ali orang tuanya petani, orang biasa. Tapi kenapa anaknya jadi ulama besar? Karena orang tuanya cinta sama majelis taklim. 4 imam madhab itu orang tuanya tidak ada yang ulama besar. 4 imam madhab semua orang tuanya pencinta majelis ilmu. Maka walaupun kita bukan ulama besar, anak kita ada di pondok pesantren ulama besar. Insya Allah nanti pada masanya anak kita bakal menjadi ulama besar. Ya Rabbal, jangan pesimis, jangan putus asa. Tidak ada yang tahu nasib seseorang. Udah jam 12 apa belum ya? Alhamdulillah. Udah jam 12. Lewat 2 menit. Mudah-mudahan guru kita alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk seluruh santri yang ada di At-Taqwa, putra-putri. Semoga cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.